Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para ikhwah, ibu, bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita tetap wajib bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan terbaiknya untuk kita untuk melakukan hal-hal yang sudah dipandukan oleh Allah kepada kita, yang pada akhirnya nanti kita juga akan diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk kembali ke sisinya lagi di jannahnya. Oleh karena itu tidak henti-hentinya untuk kita terus bersyukur pada Allah. Kali ini bahkan akan kita sampaikan, kita ingin melihat sampai seberapa sebenarnya modal pemberian Allah kepada kita umat manusia yang disebut sebagai khalifah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku jadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Dan khalifah itu adalah kita. Maka tugasnya apa saja? Kemudian modalnya apa? Apa yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita? Maka jamaah rahmatullah, kita kajikan sejenak untuk lebih meyakinkan bahwa kita ini sesungguhnya tidak pernah membawa apa-apa. Sesungguhnya kita ini tidak pernah bermodal apapun. Allah menciptakan segala semesta raya dan isinya termasuk manusia ini karena terdorong oleh rasa rahmatnya semata. Sebab ada rasa kasih sayang yang ingin Allah manifestasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberian. Jadi logika sederhananya begini. Semula saya pernah itu agak bertanya-tanya kepada seseorang itu. Mas, sampean kok mau-maunya pelihara kucing gitu kan? Tadinya saya tidak paham gitu. Kok mau-maunya pelihara kucing katanya. Dia jawabnya begini gitu. Saya senang Pak gitu. Terus saya balik bertanya, senangnya di mana gitu. Dia bilang, rasanya itu di sini Pak. Saya tidak bisa jelaskan gitu. Saya juga tidak bisa menjelaskan kenapa kalau saya melihat kucing itu rasa sayang saya itu muncul. Maka berapapun yang akan saya habiskan untuk kucing itu, saya tidak ada masalah gitu. Pernah sampai satu ketika kucingnya itu sakit dan ketika harus dirawat di dokter hewan, itu ternyata biayanya juga tidak sedikit gitu. Bagi saya uang 1,5 juta itu cukup besar gitu. Untuk apa? Untuk kucingnya itu. Nah inilah yang bagian yang saya tidak mengerti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini. Maaf, saya hanya sedikit untuk menyederhanakan bagaimana kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini atas dasar apanya? Atas dasar rahmat dan fadl. Atas dasar kasih sayang Allah dan karunia-karunia-Nya. Jadi Allah ini ingin mengkaruniai seseorang. Ingin menebarkan rasa rahmatnya, kasih sayangnya. Bentuknya apa? Bentuknya kemudian apa yang disebut dengan
mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi ini. Maka pada ayat awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menegur kita, mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana kalian itu kok bisa-bisanya menutup jasa? Jadi kafir ini artinya menutup. Menutup apa? Menutup nikmat. Seolah-olah Allah itu tidak punya jasa di situ. Bahkan ada seseorang yang mengatakan, coba saja kalau nggak ada aku, katanya. Oh, dia nggak jadi bupati, katanya. Ada seseorang yang pernah mengatakan begitu. Kaifa takfuruna billah? Mata itu dari mana? Kesempatan hidup ini dari mana? Kok bisa-bisanya kalian itu menutup jasaku, tidak berterima kasih kepadaku? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat? Padahal dulunya kalian itu hanya barang yang mati, substansi yang mati. Saya tidak bisa membayangkan akar pohon ketika menyerap di dalam tanah di sana, saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu diserap oleh pohon, kemudian pohon menjadikan buah, jadi daun, kemudian buah dan daun itu kita makan. Kemudian menjadilah dia sperma, sperma kemudian menjadi kita. Begitu juga yang ada di laut di sana. Partikel-partikel tanah itu juga ada di dalam air laut yang kemudian dimakan oleh ikan. Ikan kemudian kita makan. Hampir-hampir tidak ada makanan manusia yang tidak berasal dari dua sumber ini. Kalau tidak dari darat, dari bumi, pasti dari laut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana kalian kok bisa-bisanya kafir gitu loh. Kok bisa-bisanya tidak mengakui Allah gitu loh. Padahal dulunya kalian itu hanya jasad. Jasad apa? Jasad renik. Amwata, barang mati. Wa kuntum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian nanti akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian menghidupkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian dikembalikan lagi. Kemana? Ilaihi, kepada Allah. Jadi nanti kita akan kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau dibuat garis lurus, maka asal kita ini adalah mati, kemudian hidup. Sekarang ini, kemudian mati, kemudian apa lagi? Kemudian hidup. Jadi maaf kalau ada istilah begini. Pak, mari kita beramal untuk apa? Untuk bekal mati kita gitu. Ya kalau akan mati tidak usah bekal. Sebab akhirnya ini apa? Akhir hidup. Nah kemudian yang saya ingin tegaskan lagi bahwa Allah itu memberi bekal apa? Maka pada ayat berikutnya, ini kita sedang mengkaji surat Al-Baqarah ayat 28, 29. Kemudian nanti kita hubungkan dengan ayat 30-nya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang sudah menciptakan apapun yang ada di bumi ini lakum, semuanya untuk kalian. Jadi apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Jadi sesungguhnya kita ini sama sekali tidak modal. Kita ini tidak punya andil apa-apa. Dalam apa? Dalam pembentukan langit dan bumi ini kita tidak punya andil sama sekali. Semua ini dari Allah, pemberian Allah Ta'ala.
Tsumastawa ila samai fasawwahunna fasab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian sesudah bumi ini selesai, semua hutannya, airnya, kandungan mineralnya, tanamannya, semua itu sudah disiapkan semua. Barulah kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan jadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Khalifah ini apa? Khalifah makna yang paling mudah adalah khalifah itu pengganti. Ada juga makna lain, khalifah itu tukang memperbaiki sesuatu. Jadi tugas khalifah ini apa? Tugas khalifah ini adalah menjalankan kehidupan di bumi ini, merawat kehidupan di bumi ini, memastikan kehidupan di bumi ini supaya apa? Supaya bertetap dalam kebaikan dan kebenaran. Inilah tugas khalifah, pengganti. Atau kata khalifah adalah makhluk yang berbeda. Kata khalifah ini artinya berbeda. Berbeda dari apa? Berbeda dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang di dalam surat At-Tin Allah sudah menegaskan di sana. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh sudah aku jadikan manusia itu sebentuk-bentuk terbaik, dalam bentuknya yang terbaik, fi ahsani taqwim. Jadi khalifah ini adalah sesuatu yang berbeda. Khalifah adalah makhluk yang tukang memperbaiki sesuatu. Khalifah adalah pengganti. Pengganti apa? Yang menyelenggarakan kehidupan di bumi ini, meneruskan apa yang belum selesai. Untuk membuat pensil itu bukan Allah. Allah tidak perlu untuk membuat sesuatu yang terlalu detail, terlalu apa? Terlalu remeh. Gitu. Untuk menanam benih itu bukan Allah. Cukup manusia membuat mobil, membuat sepeda, menjadikan gelas. Ini pekerjaan-pekerjaan apa ini? Ini pekerjaan khalifah. Jadi ehwah sekalian. Kemudian bagaimana supaya si khalifah ini menemukan kebahagiaannya di dalam hidup? Allah kemudian membekali dia. Bekalnya apa? Yang sudah pernah juga kita sampaikan. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami firmankan sudah kepada siapa? Kepada Adam, bakal manusia, kakek nenek moyang manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah tadi. Dibekali apa? Dibekali huda, petunjuk, Al-Quran, kitab suci, wahyu. Yang dengan itu jaminannya apa? Jaminannya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi misi dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini supaya apa? Supaya hidup di dunia ini dengan enjoy, dengan senang, dengan tenang dan dengan senang. Kapan? Apabila mengikuti juklak. Apabila mengikuti
Aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, pada surat Shad misalnya, kita mendapati definisi tugas dari seorang khalifah. Pada ayat yang ke-26. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi." Wahai Daud, kata Allah, sungguh aku jadikan engkau itu sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Tugasnya apa? Fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Wahai Daud, sungguh aku jadikan engkau sebagai seorang khalifah. Fahkum bainan nasi, maka berikanlah hukum, hukumilah sekalian manusia itu. Ajaklah, pastikan bahwa mereka itu hidup dengan cara apa? Dengan cara hukum Allah itu. Kalau kemudian ada perkara, kemudian ada perselisihan, damaikanlah mereka itu. Dengan apa? Fahkum, dengan hukumnya Allah. Jadi tugas manusia ini apa? Tugas khalifah itu apa? Tugas khalifah adalah untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di situ. Bil haqq. Dengan cara yang benar, dengan konten hukum yang benar, dengan kandungan hukum yang benar, dengan cara hukum yang benar. Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu menghukum, menegakkan hukum itu dengan hawa nafsumu. Jadi ini tugas khalifah. Nah, ikhwas sekalian, bagi orang-orang mukmin yang berusaha keras untuk apa? Untuk mengembalikan hukum Allah di muka bumi ini. Sebab apa? Tidak ada hukum yang lebih bijaksana daripada hukum Allah. Kenapa? Sebab Allah lah yang paling tahu rahasia manusia itu hidupnya ada di mana, kelemahannya itu ada di mana, kekuatannya ada di mana. Ini hanya Allah yang tahu. Siapa? Penciptanya. Oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk menyelenggarakan rumah tangga yang sakinah, kemudian masing-masing kita menjadi khalifah di situ, maka tugas pertama apa? Tugas pertama adalah bagaimana melandingkan hukum-hukum Allah ini. Di mana? Dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam keluarga kita ini. Maaf, bagaimana anak-anak gadis kita ini menutup auratnya? Mari. Tugas khalifah ini apa? Tugas khalifah ini adalah melandingkan hukum-hukum, aturan-aturan Allah. Kemudian akan didapat apa di situ? Akan didapatkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada rasa cemas, takut, khauf. Biasanya rasa cemas, rasa takut itu adalah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Takut ini nanti bagaimana anak saya, bagaimana nanti bisnis ini akan menghasilkan atau tidak. Bagaimana nanti kita harus pergi ke Surabaya atau ke Jakarta. Bagaimana jika nanti pesawat yang saya naiki itu nanti terjun ke laut misalnya. Ini hal-hal yang belum terjadi. Maka dengan berhukum kepada Allah, dengan aturan-aturan Allah. Maaf ini. Menerima tamu ketika sendirian misalnya. Ibu atau istri sendirian di rumah. Bagaimana cara menerima tamu? Tiba-tiba ada laki-laki bertamu,
Bagaimana caranya? Ada aturannya. Ini yang harus kita tegakkan. Mata boleh melihat A, tapi tidak boleh melihat B. Aturannya begitu. Jika ini dilakukan, ditunaikan, maka akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan cemas dan tidak akan takut. Tidak akan sedih. Biasanya yahzanun ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hal-hal yang sudah berlalu. Ada musibah, ada sesuatu yang hilang barangkali dari kita, ada yang berkurang, harta yang berkurang dari kita. Jadi ikhwas sekalian, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayatnya 55 sampai dengan ayat 56, 2 ayat. Di sana Allah Subhanahu wa taala berjanji begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kalian. Wa amilus solihati. Dan orang-orang yang beriman tadi melakukan amal yang salih. Selalu salih, amalnya salih. Salih ini bagaimana? Salih ini adalah terpas dengan yang diharapkan Allah di dalam tuntunannya. Allah berjanji apa ini? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih ini apa? 1. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi ini. Jadi orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman. Orang yang beramal salih, sungguh-sungguh salih sesuai dengan syariat. Tidak memakan barang haram, bahkan sampai tidak memakan barang yang syubhat. Taat semua, ibadahnya, zikirnya, kinerjanya profesional misalnya. Nanti akan kita bahas juga insya Allah nanti. Bagaimana bahayanya tidak menepati janji. Apakah tepat janji ini juga diajarkan oleh Al-Quran? Iya. Jadi sama haramnya tidak menepati janji itu, sama haramnya misalnya dengan apa? Dengan makan bangkai. Gitu. Tapi yang selama ini dalam image kita itu yang haram hanya apa? Hanya babi, bangkai, darah. Kalau menepati janji bagaimana? Itu wajib ditunaikan. Nah, aturan-aturan Allah yang seperti inilah yang akan menghidupkan. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah pasti akan menjadikan mereka itu sebagai khalifah, penguasa di muka bumi ini. Kamastakhlafal ladzina min qablihim. Seperti halnya Allah pernah memberikan kuasa ini kepada siapa? Kepada kaum-kaum sebelum kalian. Dulu pernah ada kaum yang Allah percaya. Kenapa? Karena keimanan dan karena amalnya yang saleh. Untuk apa? Untuk menguasai bumi ini. Islam ini pernah berdaulat. Islam ini hukumnya pernah diterapkan selama 7 abad. Itu masa lalu. Dan ketika itu nanti akan dikembalikan lagi oleh umat ini, maka Allah juga akan mengembalikan lagi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim. 1. Jadi Allah akan memberikan apa ini? Allah akan memberikan kekuasaan. Maka tugas kita apa? Tugas kita secara pribadi, amanu wa amilus shalihat. Tugas kita secara kekeluargaan bagaimana? Amanu wa amilus shalihat.
Kemudian nanti kelompok keluarga-keluarga ini ketika berhimpun menjadi satu dalam kehidupan masjid bersama-sama, kita akan mengelompok menjadi kehidupan masjid dengan umat satu masjid. Satu masjid itu nanti bisa saling memberi, saling menerima, saling mengajarkan ilmu, saling berbagi di sana. Kemudian nanti kalau ada satu masjid dengan masjid yang lain berhubung, saling berhubung, maka ini akan terjadi konektivitas antar umat. Mulainya dari mana? Mulainya dari kesalihan pribadi, iman pribadi, kesalihan pribadi. Kemudian meluas lagi menjadi kesalihan keluarga, meluas lagi menjadi kesalihan keluarga besar Masjid Al-Amin misalnya, Masjid At-Taqwa misalnya. Kemudian ketika antar masjid ini nanti berhubungan, maka ini nanti akan menjadi kekuatan umat. Jadi mulainya dari mana? Mulainya dari masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabat. Ketika pertama kali datang ke Madinah di kota Yasrib waktu itu, 6 km sebelum masuk ke kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, Masjid Quba. Kemudian ketika datang di Madinah, yang Rasulullah bangun pertama kali apa? Masjid. Sebab apa? Masjid adalah lambang, masjid adalah sentrum, masjid adalah basic. Basic apa? Basic untuk mengamalkan amal salih tadi. Berdasarkan atas iman. Jadi kalau masjid-masjid kita masih belum berhubungan antara satu dengan yang lain, kesalihannya barangkali juga masih harus terus kita naikkan, terus kita tambah kualitasnya. Sampai tahun 2024 ini bukan hal yang ringan untuk umat Islam. Bahkan barangkali sampai 2029 umat Islam Indonesia ini akan dihadapkan kepada suasana yang tidak ringan. Maka kenapa kekhalifahan ini perlu kita kajikan. Kalau kita mati dalam keadaan mengemban kekhalifahan ini, amanah kekhalifahan ini, insya Allah syahid. Jadi yang pertama Allah janjikan adalah la yastakhlifannahum. Yang kemudian yang kedua janji Allah adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul alladzi irtada lahum. Janji yang kedua adalah wala yumakkinanna, Allah akan meneguhkan bagi mereka apa? Ad-din, agama yang mereka ridhoi. Apa yang agama yang mereka ridhoi itu? Islam. Jadi orang-orang ini, para penguasa di bumi ini, dari pertaniannya, barangkali perbengkelannya, industrinya, home industrinya, semua ini yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan adalah orang-orang yang beriman dan beramal salih tadi. Akan diberikan kekuasaan oleh Allah. Yang kedua, Allah akan meneguhkan apa? Allah akan meneguhkan agama mereka itu. Antara lain dengan apa? Ya, antara lain dengan masjid tadi. Waliyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Agama yang mereka ridho itu akan teguh. Jadi kita boleh beroptimis. Satu saat ini akan datang, di mana mereka menjadi penguasa, umat Islam ini menjadi penguasa, kemudian umat Islam ini kuat agamanya. Wala yumakkinanna lahumul dinahumul ladzir irtadha lahum. Kemudian
Yang berikutnya apa? Yang ketiga adalah wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan untuk mereka apa? Mim ba'di khaufihim, dari sesudah rasa takut mereka itu dengan apa? Diganti dengan amna. Rasa tentram, rasa tenang, damai. Jadi kelak akan datang masa ini. Jadi orang-orang maaf ini yang mencaci maki, yang menjelekkan umat Islam, kelak akan gigit jari. Ini janji Allah, dan janji Allah itu pasti datang. Kapan? Selagi orang-orang mukmin ini benar-benar iman. Kemudian mengontrol apa? Mengontrol, mengembangkan amal salih. Maka sekalian, mohon maaf di grup ini, yang akan kita kembangkan apa? Yang kita kembangkan, ingin kita kembangkan adalah amal salih, prestasi. Jadi bagaimana kita berprestasi di dalam hidup ini? Ini amal salih. Tanpa ini tidak akan muncul la yastakhlifannahum. Ini tidak akan muncul. Wala yumakkinannahum. Ini tidak akan muncul. Karena sesudah iman masih ada lagi. Apa? Wa amilus sholihat. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana amal salih ini bisa kita bangun bersama-sama. Profesionalitas kita, tepat janji kita, produk kita ini bagus atau tidak, disiplin atau tidak, bagaimana waktu ini kita kelola dengan sebaik-baiknya atau tidak. Ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah betul bahwa kita ini sudah membaca buku misalnya? Hal-hal inilah yang akan kita perbaiki bersama-sama. Kalau kemudian kita mati di sini, ketika berproses seperti ini kok kita mati, insya Allah kita ada di dalam janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi sabilillahi fahuwa wa man kharaja fi sabilillahi fahuwa fi sabilillahi wa man kharaja fi talabil ilmi wa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar di dalam mencari ilmu, maka dia sedang dalam jalan Allah sampai dia pulang. Baik itu pulang ke rumahnya atau pulang menghadap Allah. Jadi kalau kita menginginkan surga terbaik, summa ilaihi turja'un, seperti ayat tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 28 tadi, kita akan pulang menuju Allah dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Caranya apa? Amanu, beriman tadi. Yang kedua apa? Wa amilus sholihat. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang Islam itu harus profesional. Orang Islam itu harus disiplin. Orang Islam itu harus gemar belajar, tukang membaca buku, tukang ngaji, ngangsu kafroh. Orang Islam itu tidak boleh gampang putus asa. Sebab apa? Sebab Allah berjanji untuk mendampingi hidup mereka. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Kemudian janji yang berikutnya, Allah akan memberikan kesempatan kepada masyarakat Islam ini. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kemudian orang-orang mukmin ini akan beribadah dengan leluasa. Beribadah tanpa rasa takut. Beribadah selaku penguasa. Beribadah dengan agama yang kuat. Ini nanti akan muncul. Maka orang yang kafir sesudah itu kok berlaku kafir. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Maka itulah orang-orang yang fasik. Jika
Jika kemudian mengkafiri. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata tadi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pertama-tama untuk menjemput kejayaan tadi? Apa yang pertama-tama harus dilakukan? Pada ayat berikutnya Allah kemudian berpesan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. Tiga itu adalah salat, zakat, taat kepada Rasul. Kemudian ayat ini ditutup bagaimana? La'allakum turhamun. Supaya kalian itu mendapatkan rahmat. Jadi kalau ingin dirahmati oleh Allah Ta'ala, ingin merayu Allah dengan kasih sayangnya, caranya apa? 3. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. 3. Salat, zakat, taat Rasulullah, jalankan sunnah. Maka siapapun yang sedang berjuang ke arah ini, okelah, katakanlah tidak ada lagi sekarang. Sudah semakin terasa ini. Hari-hari kita ini sekarang sudah semakin terasa ya, bahwa PKI itu ada. Ini sekarang sudah mulai terasa. PKI itu ada, pengaruh-pengaruhnya ini ada. Kalaupun kemudian kita bersiap-siap, apa yang tidak harus kita lakukan, apapun yang harus kita persiapkan, maka aqimus shalah ini tidak boleh hilang. Wa atuz zakah ini tidak bisa hilang. Siapa orang yang membayar zakat? Orang yang membayar zakat hanya orang yang kaya. Artinya apa? Artinya kalau kita ini berjuang bersama-sama, berusaha bersama-sama, katakanlah untuk membuat holding bersama. Kemudian niatnya apa? Niatnya agar supaya kita bisa membayar zakat. Orang yang berusaha, orang yang memperkuat maishahnya dengan niat apa? Dengan niat supaya aku bisa membayar zakat. Ini mengamalkan ayat ini. Maka mari jamaah rahimakumullah, kita perkuat tugas kita sebagai hamba Allah, tetapi juga sebagai penguasa di bumi ini, dengan catatan bahwa sebenarnya Allah ini memberikan kepada kita ini nol ya, nol modal. Jadi kita ini nol modal. Jadi betul-betul kita ini diberikan oleh Allah ini segala sesuatu yang gratis. Kesehatannya ini gratis. Kesempatan-kesempatannya gratis. Kita hanya diminta untuk apa? Untuk melakukan beriman kepada Allah dengan rukun imannya. Kemudian kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah disyariatkan oleh Allah. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan surga khalidina fiha abada. Demikianlah jamaah sekalian, ibu dan bapak. Mudah-mudahan kita akan semakin mengkristal, mengerucut kajian-kajian kita ini, sampai pada akhirnya nanti kita akan bisa mengapresiasikan, mengaplikasikan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak ada niat lain kecuali hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikianlah sekalian kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah nanti akan kita sambung dengan kajian-kajian berikutnya. Billahi hidayah wal inayah wa taufik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.